letoy be kamera. Karena DPD yang faktanya itu memang kamar tersendiri, begitu kan? Itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi wujudu keadamihi, ada tetapi seperti tidak adanya. Ini kan zalim ini. Zalim kepada siapa? Kepada orang yang dipilih oleh rakyat, yaitu DPD. Nah, oleh karena itu, ini harus diberdayakan. Meski usianya masih seumur jagung, DPD terus memaksimalkan kerja-kerja politiknya. Aktualisasi kinerja DPD memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah terwujud melalui rancangan perundang-undangan. Sampai hari ini kita sudah menyelesaikan draft final naskah akademik dan rancangan undang-undang untuk pemekaran Kabupaten Lombok Utara. Dari Papua ada 2, yaitu Pegunungan Arfak, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Manowari Selatan. Bukti nyata kinerja DPD juga direalisasikan dalam kinerja Panitia Ad Hoc 2 yang membidani pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi sektor real. Dalam 2 tahun ini, 2 rancangan perundang-undangan meliputi Undang-Undang Pelabuhan dan Keuangan Mikro sudah digarap serta diserahkan kepada DPR. 2 RUU. Dalam bidang pendidikan, agama, dan kepemudaan serta olahraga, Panitia Ad Hoc 3 telah memperjuangkan kesejahteraan nasib para guru, perombakan undang-undang ibadah haji, dan persoalan ujian nasional serta kesenjangan pendidikan pusat dan daerah. Kita telah melakukan terobosan hukum dengan teman-teman DPR untuk segera Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan peraturan menteri berkaitan dengan sertifikasi guru yang harus dilaksanakan dalam waktu cepat. Khusus dari Panitia Ad Hoc 4, dalam kurun waktu 2 tahun ini, para anggota DPD secara intens memperhatikan masalah perpajakan dan perimbangan alokasi dana antara pusat dan daerah. Panitia Ad Hoc 4 juga sudah memperjuangkan revisi undang-undang bagi hasil dan mendesak pemerintah segera mengurangi utang luar negeri. Mendorong pemerintah untuk supaya tidak berutang lagi begitu, atau setidak-tidaknya utang yang diwenangkan atau yang dibolehkan oleh undang-undang. Ya, di dalam bidang perpajakan kita berusaha supaya produk-produk peraturan perundang-undangan yang dibahas oleh pemerintah dengan DPR itu juga mendapat sorotan dari kita. Misalnya jangan sampai pengaturan pajak itu merugikan daerah. Karena selama ini pajak-pajak itu semua dipungut di daerah tetapi ditarik ke pusat begitu. Kan ini tidak adil ya. Selain daripada itu juga kami melaksanakan fit and proper test untuk calon anggota BPK. Ya. Mencermati kinerja dan hasil perjuangan DPD, tentu saja ini menunjukkan betapa besarnya perhatian DPD terhadap daerah dengan segala problematikanya. Namun hasil jerih payah DPD tidak serta-merta menjadi satu keputusan politik di parlemen, karena sampai saat ini belum mendapat respon dan apresiasi yang positif dari Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki wewenang dan peran yang lebih dominan daripada DPD. Telah hampir 108 berbagai produk undang-undang, ya, baik yang berupa RUU inisiatif, baik pandangan dan pendapat DPD RI, baik berbagai pertimbangan, kemudian hasil pengawasan DPD yang berjumlah 108 produk, ya, yang sesuai dengan perintah konstitusi semua diserahkan kepada DPR. Pertanyaannya, sejauh mana DPR itu memfollow up aspirasi daerah melalui DPD tersebut? Perjuangan Dewan Perwakilan Daerah meningkatkan peran dan fungsinya dalam pelbagai proses kehidupan berbangsa dan bernegara kian hari mendapat dukungan yang semakin luas untuk memperoleh legitimasi konstitusional. Survei nasional yang dilakukan LSI mencakup populasi Indonesia dari Aceh sampai Papua, 33 provinsi. Dan oleh karena itu ini betul-betul representatif. Dan itu masuk dalam kategori demografi, apakah itu yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan. Jadi kalau dilihat dari sini, lebih dari 70% masyarakat Indonesia secara nasional
menghendaki agar dilakukan perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar yang berkaitan dengan DPD agar DPD betul-betul bisa berperan dan memperjuangkan kepentingan rakyat daerah di pusat. Para pakar tata negara menegaskan bahwa DPD hanya bisa bekerja lebih optimal jika dipayungi secara eksplisit oleh konstitusi, dalam artian perlu ada regulasi tentang peran dan fungsi legislasi DPD RI. Namanya saja kan Dewan Perwakilan daerah. Maka ini adalah lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan itu harusnya mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Tetapi di dalam Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen ini, DPD-nya diciptakan, tapi fungsinya tidak ditegaskan. Menurut saya untuk keamanan dan untuk masa depan Indonesia ini sangat perlu peningkatan peran DPD dalam kerangka penguatan seluruh titik Republik Indonesia. Dari pelbagai latar belakang pemikiran, baik secara akademik maupun real, DPD adalah representasi politik yang paling komprehensif dan non-ideologis. Mengingat wilayah negara Indonesia yang luas dengan populasi penduduk yang besar serta majemuk, DPD dapat diandalkan sebagai wakil golongan atau masyarakat tanpa keterikatan kepentingan partai politik tertentu. Faktor geopolitik ini menjadi alasan mengapa fungsi dan peran DPD perlu diperkuat lagi dalam ketatanegaraan Indonesia. Kita memahami sebetulnya sudah merupakan perjuangan kami ketika di panitia ad hoc untuk memberikan fungsi-fungsi yang benar, fungsi-fungsi yang optimal, fungsi-fungsi yang jelas kepada DPD. Dan DPR ini jangan merasa khawatir fungsi dan tugasnya diambil orang. Ini tugas kita ini. Kalau ada satu kelompok, satu kamar yang juga ikut memperkuat, punya hak yang sama beberapa hal, itu berarti kan semakin enak kita ini. Inilah konklusi yang sementara ini kita harapkan terjadi adanya sebuah dialog untuk memperluas dukungan dan memberikan suatu ruang kepada para anggota partai politik untuk dapat mendialogkan perubahan-perubahan ini lebih komprehensif ke depan. Adanya aspirasi yang mendesak amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 bukan berarti DPD ingin mengambil alih peran dan fungsi DPR. Antara DPR dan DPD justru semestinya berbagi kekuasaan legislasi sehingga tercipta check and balances yang baik. Konsep check and balances terutama berkaitan dengan hubungan antara legislatif dengan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. Ketika kita mau menginginkan check and balances itu diperkuat untuk urusan-urusan daerah, maka kalau DPD punya wewenang untuk melakukan check and balances itu, maka DPD lah yang akan memberikan masukan atau kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan daerah yang dilakukan oleh pemerintah. Implikasi kalaulah amandemen ini dapat berjalan, maka nomor satu yang akan mendapatkan manfaatnya adalah masyarakat yang ada, daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Karena apa-apa yang sementara ini aspirasi dan kepentingannya belum dapat diperjuangkan pada tingkat kebijakan nasional, itu tentunya dengan DPD yang akan mengawal sampai kepada pembahasan, bahkan kita harapkan sampai kepada keputusan, seluruh aspirasi dan kepentingan itu dapat kita perjuangkan pada tingkat kebijakan nasional kita.